Baik, saya lihat kita sudah hadir semuanya ya. Saya akan memulaikan webinar kita dan saya akan mute semua mikrofon agar kita bisa mendengarkan webinar ini dengan penuh khusyuk dan terlebih lagi dengan tenang untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan. Baik. Shalom, selamat siang dari Jerman. Saya Like Tauran Gottwald atas nama Perki Düsseldorf menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kita semua di sini di dalam webinar Kitab Wahyu. Tanpa terasa, ini adalah pelajaran ke-7, Pak Bugen ya, mengenai Kitab Wahyu, di mana bulan lalu kita mempelajari Wahyu 12, yaitu tentang naga versus perempuan, kemunduran dan kemunculan gereja-gereja, di mana bulan yang lalu kita mendengarkan juga tentang kejahatan dan kebaikan yang selalu berperang sejak awal sampai saat ini juga. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan webinar Kitab Wahyu pelajaran ke-7, yaitu Wahyu 13, Perang Melawan Hukum Allah. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Yohu Huan yang berasal dari Bandung, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan kepada kita pelajaran mengenai Kitab Wahyu ini. Saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat Perki Düsseldorf melalui Ebenezer Ministry Channel yang berada di Jakarta. Dan kami atas nama Perki Düsseldorf juga ingin menyampaikan selamat ulang tahun ke-4 kepada Ebenezer Ministry Channel di Jakarta. Terima kasih atas dukungannya yang turut menyiarkan webinar kita ini sejak awal sampai saat ini. Dan khususnya saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat Perki yang sudah hadir pada saat ini di malam hari di Indonesia, baik melalui Bandung, Malang, Jakarta, Surabaya, dan di belahan kota mana saja di Indonesia. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Dan sebelum kita memulai mendengarkan webinar ini, karena kita akan mempelajari Alkitab, saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, maha besar Engkau. Tiada putus-putusnya kami naikkan syukur dan terima kasih, di mana Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami satu hari lagi ciptaanmu ini, untuk kami boleh datang berkumpul bersama-sama walaupun melalui online ini. Bapa yang baik, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, di mana kami akan membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Yu Buguan. Tuhan tolong berkati hati, lidah, dan pikirannya, agar semua kata-kata yang dikeluarkan oleh Bapak Yu Buguan ini boleh mendatangkan berkat berasal daripadamu saja, dan hanya untuk kepujian dan kebesaran bagi nama-Mu saja. Berkati juga semua yang sudah hadir melalui Zoom ini, ataupun yang belum sempat hadir, Tuhan tolong jaga dan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Berkati juga sahabat-sahabat nanti yang akan mendengarkan rekaman ini. Biarlah Engkau menjamah hati dan pikiran mereka, agar mereka pun boleh setia dan terlebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun mereka berada. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Biarlah permohonan ini boleh layak datang ke hadapan hadirat-Mu. Berkati juga peralatan kami yang sederhana ini, nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui peralatan kami ini. Terimalah kami sebagaimana kami ada, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami pada hari ini. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi saya atas nama Perki Düsseldorf menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami melalui webinar kita.
Alkitab kita pada saat ini. Baik, saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa webinar ini walaupun terbuka untuk umum, tetapi hanya untuk kalangan kita sendiri. Dan di sini kami tidak menjelekkan sesuatu denominasi, tetapi di sini kami belajar mengenai sejarah yang didukung oleh Alkitab kita. Baiklah, sekali lagi saya menyampaikan Tuhan memberkati kita semua melalui webinar kita pada hari ini, dan kita akan menyambut pembicara kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Bapak Yo Bubuan dari Bandung. Silakan, Pak Bubuan. Tuhan memberkati. Halo, salam sejahtera semua, shalom. Untuk Pergi di Eropa, untuk sahabat-sahabat di Bandung, untuk teman-teman di luar Bandung, di seluruh Indonesia, maupun tempat-tempat lain. Ya, saya bersyukur untuk teknologi ya, sehingga kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, walaupun di tempat yang berbeda. Puji Tuhan untuk semua kemajuan teknologi ini. Baik, kita akan belajar Wahyu 13 yang menurut saya adalah puncak atau klimaks daripada kitab Wahyu, dan saya akan coba bicara dalam waktu yang singkat. Saya harap saudara bisa mengikutinya dengan baik. Kalau perlu bikin catatan. Kenapa? Karena menurut saya Wahyu 13 adalah sebuah pasal yang sangat padat. Kalau saya terlalu buat sederhana, takut kurang jelas. Kalau saya buat terlalu detail, takut terlalu panjang. Jadi saya akan coba secukupnya. Kalau saudara ada hal yang rasa kurang jelas, silakan ditanyakan ya di forum tanya jawab nanti. Baik, sekarang saya akan share saya akan share screen saya. Oke. Iya. Baik, apa sudah kelihatan ya? Oke, baik. Pelajaran kita adalah Wahyu pasal 13. Mengerti Wahyu pasal 13. Saya beri judul adalah Perang Melawan Firman, Melawan Hukum Allah. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat Wahyu 13 itu adalah lanjutan dari Wahyu 12. Dan ayat terakhir atau kedua terakhir dari Wahyu 17 adalah ini. Jadi kalau begitu, untuk mengerti Wahyu 13 itu isinya apa, kita harus lihat ayat sebelumnya bicara tentang apa. Mari kita lihat saudara sekalian, ini saya kasih lihat strukturnya. Supaya saudara itu mengerti apa maksud dari Wahyu 13. Mari kita lihat. Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi setan marah dan kepada gereja dan pergi memerangi hukum Allah. Nah, saudara sekalian, setelah kalimat ini dilanjutkan dengan Wahyu 13. Kalau begitu kita bisa mudah mengambil kesimpulan atau mendapatkan petunjuk apa isi Wahyu 13. Wahyu 13 berisi perang melawan hukum Allah. Nah, lanjutan daripada Wahyu 12 ini dikatakan dalam Wahyu 13, saya baca Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, dan seterusnya. Nah, jadi perang ini, saudara sekalian, dibagi dalam dua tahap di Wahyu 13. Pertama, perang melawan hukum Allah dilakukan oleh binatang yang keluar dari dalam laut. Setelah itu, di Wahyu 13, mulai ayat 11 sampai ayat yang terakhir dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari bumi, bertanduk 2 seperti seekor anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi saudara sekalian, apa isi Wahyu 13?
kelihatannya adalah perang terhadap hukum Allah, dan perang ini dilakukan oleh dua kuasa. Kuasa yang pertama adalah binatang dari laut, kuasa yang kedua adalah binatang yang keluar dari bumi. Jadi saudara sekalian, inilah outline atau rangkuman, ringkasan dari pelajaran kita yang kita akan pelajari sekarang adalah pertama, kita akan belajar perang melawan hukum Allah oleh binatang ke satu. Yang kedua, perang oleh melawan hukum Allah oleh binatang kedua. Dan yang ketiga, urutan perangnya, tahapan peperangannya. Dan yang keempat, dua pilihan, dua kontroversi yang paling besar pada akhir zaman. Mari kita mulai belajar. Perang oleh binatang ke satu. Nah, saudara sekalian, pertanyaan penting kita harus belajar mengerti dulu. Ini siapa ini binatang ke satu ini? Siapa ini? Nah, ini saya ambil gambar ya dari internet. Kira-kira beginilah rupa binatang yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu. Dan dicatat dalam Wahyu 13 ayat 2 dan 3. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberi kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Nah, saudara sekalian, bahasa yang digunakan oleh Wahyu 13 adalah bahasa kitab Daniel. Kalau saudara belajar nubuatan dalam kitab Daniel, Daniel pasal 7 ayat 1 dan 14 persis menyebutkan keempat binatang ini ya. Binatang yang seperti singa itu adalah Babylon. Dan media Persia itu dilambangkan dengan beruang. Macan tutul melambangkan kerajaan Yunani. Lalu binatang yang mengerikan ini kita sebut naga. Itu adalah lambang kerajaan Roma. Bagaimana dengan tanduk kecil? Tanduk kecil itu adalah penerus Roma. Atau kita sebut juga Roma Kebausan. Jadi saudara sekalian, Kitab Wahyu dan Kitab Daniel itu saling compatible ya. Jadi saling berhubungan. Kitab Wahyu menggunakan istilah dari Daniel 7. Itu sebabnya kita perlu juga mengerti Daniel 7 ya. Nah, sekarang apa yang dia lakukan oleh binatang ini? Menurut Wahyu 13 ayat 1, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terhadap 10 mahkota, dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, perhatikan, tidak semua detail dari binatang ke satu ini atau kekuasaan ke satu ini saya bahas. Tetapi yang saya mau bahas adalah sebuah perbuatan dari binatang ini atau kuasa ini yang penting untuk kita pelajari sehubungan dengan hukum Allah, yaitu dikatakan kepalanya tertulis nama hujat. Inilah yang dia lakukan. Dan apa arti hujat? Di dalam Alkitab paling sedikit ada 3 definisi tentang hujat. Pertama kita baca di Markus 2 ayat 7. Dikatakan oleh orang-orang ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Orang-orang berkata, mengapa orang ini, yaitu Yesus berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi saudara sekalian, jikalau ada orang yang bilang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah, dia menghujat. Definisi yang kedua diberikan juga dalam Yohanes 10 ayat 33 ya. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, Yesus mau dibunuh, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi definisi kedua adalah siapa yang mengangkat dirinya sederajat dengan Allah,
Itu disebut menghujat. Arti yang ketiga, kita lihat di Yohanes 5 ayat 17 dan 18. Ini adalah ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku bekerja juga. Sebab itu orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Definisi yang ketiga yang disebut hujat adalah merubah hari Sabat. Tetapi ini adalah tuduhan palsu ya. Yesus tidak merubah Sabat, Yesus hanya mereformasi cara yang salah dalam memelihara Sabat. Jadi saudara sekalian, definisi ketiga adalah hujat. Kata Alkitab adalah mengubah hari Sabat. Nah saudara sekalian, binatang ke-1 adalah sebuah kuasa ke-1 yang muncul dari laut. Minggu lalu kita belajar dari laut artinya dari Eropa. Binatang yang muncul dari Eropa ini diramalkan dalam kitab Daniel 7 akan mengubah waktu dan hukum. Di dalam Wahyu 13 dikatakan dia menghujat. Di dalam Daniel pasal 7 dikatakan mengubah waktu dan hukum. Kalau begitu, menghujat yang dimaksud di dalam Wahyu 13 itu ada hubungannya dengan mengubah hukum dan waktu, atau hukum dan waktu dalam hukum. Mari kita baca Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Itu sama dengan 1260 tahun. Dan kita tahu bahwa kuasa yang meneruskan Roma, yaitu Roma Kepausan, memang berkuasa 1260 tahun sebelum dia jatuh dan ditangkap oleh Revolusi Prancis, seperti yang kita sudah pelajari di Wahyu sebelumnya. Jadi, tetapi sebelum dia jatuh, dia dikatakan oleh kitab Daniel 7, dia akan mengubah waktu dan hukum. Nah, saudara sekalian, saya kebetulan punya buku katekismus dan saya coba lihat 10 hukum versi Roma dan saya bandingkan dengan 10 hukum versi Alkitab, Keluaran 20. Nah, saudara perhatikan, ini adalah sebuah bukti bahwa memang kuasa Roma baru ini mengubah 10 hukum Tuhan. Mari kita lihat, hukum Tuhan yang 10 ini, itu hukum kedua berbunyi, jangan membuat dan menyembah patung. Di dalam 10 hukum versi Roma itu hilang ya, menyembah patung jadi tidak ada, dihilangkan. Kemudian hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, diubah menjadi kuduskan hari Tuhan. Kemudian hukum ke-10, jangan mengingini milik sesamamu, istrinya, keledainya, dan seterusnya, itu dipecah menjadi 2 supaya jumlahnya tetap 10. Jadi mengubah waktu dan hukum itu artinya dia kutak-katik hukum Tuhan. Jadi kalau begitu, apakah ditepati ramalan Alkitab bahwa penerus Roma, kuasa Roma akan mengubah hukum Allah? Ya, betul sekali. Dan ini adalah dari sumber katekismus. Nah sekarang, apa artinya mengubah waktu dan hukum atau waktu di dalam hukum? Nah pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana hukum keberapa di dalam 10 hukum yang mengandung unsur waktu? Satu-satunya hukum yang mengandung unsur waktu adalah hukum keempat. Ingatlah hari Sabat. Ya, 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Jadi ingatlah hari ke-7, ingatlah, dan hari ke-7 adalah hari Sabtu. Tetapi saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan hari Tuhan di dalam katekismus? Itu artinya ingatlah hari Minggu, dan hari Minggu adalah hari ke-1 dalam siklus 1 minggu. Jadi
Tepat sekali, kitab Daniel 7 ayat 25 bilang bahwa penerus Roma akan mengubah kebaktian dari hari Sabat yang Sabtu menjadi hari Minggu atau disebut hari Tuhan. Nah, saudara sekalian, itulah yang perang yang dilakukan oleh Roma baru, Roma kepausan. Itu tahap satu. Itu sudah jadi sejarah. Itu sudah terjadi. Kita bisa buktikan dari semua fakta yang terekam di dalam sejarah, dalam buku-buku yang mereka tulis, semuanya terdokumentasi dengan baik dan tidak bisa dibantah. Itu sejarah. Sekarang kita akan belajar masa depan. Dan ini menurut saya yang paling berat dan terpenting ya. Terberat buat saya. Sebab bila mana cara saya belajar dan menafsirkan Alkitab ini salah, saya adalah guru palsu. Dan pelajaran ini akan direkam. 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, mungkin 100 tahun dari sekarang, orang akan melihat kembali apakah tafsir yang kita pelajari ini adalah betul, betul, betul. Jadi kita harus hati-hati. Mari kita pelajari dengan teliti perang terhadap hukum Tuhan oleh binatang yang kedua. Mari kita lanjut. Siapakah binatang yang kedua ini? Wahyu 13 ayat 11 melanjutkan, dikatakan lalu. Berarti continuation daripada binatang ke satu ya. Lalu aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua sama seperti anak domba. Saudara perhatikan kata ini, lalu. Nah, lalu itu kalau kepausan jatuh kan ditawan oleh Revolusi Perancis sekitar pada tahun 1798. Kalau begitu, lalu berarti bahwa sekitar kejatuhan Roma kepausan akan muncul sebuah negara, sebuah binatang ya, binatang dalam kitab Wahyu artinya negara. Jadi lalu itu berarti sekitar 1798 kemudian keluar dari bumi atau dari tanah. Tanah itu kita sudah belajar di Wahyu 12 itu adalah tempat yang sepi penduduknya. Dengan kata lain dan menyelamatkan kekristenan, menyelamatkan Protestan. Itu adalah tanah Amerika. Kita sudah belajar juga ya bahwa tanah Amerika adalah tempat penyelamatan Protestantisme. Dan kemudian dikatakan negara ini akan seperti anak domba. Domba adalah lambang Kristus, lambang kekristenan. Seperti anak domba berarti bersifat Kristen. Jadi kalau begitu, siapa ini binatang kedua? Munculnya sekitar 198 dari tanah yang sepi yaitu benua Amerika, negaranya bersifat Kristen atau pendirinya orang Kristen semua. Tidak lain itu adalah negara United States of America. Itu adalah orang Kristen Amerika, itu adalah Protestan Amerika. Kalau begitu, Alkitab meramalkan bahwa perang melawan hukum Tuhan dilakukan oleh Roma kepausan suatu hari. Di masa yang akan datang, perangnya akan dilanjutkan oleh Protestan, orang Protestan di Amerika. Saudara sekalian, ini kata Alkitab dan kita coba berusaha menafsirkannya. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan dilakukan oleh binatang kedua ini? Menurut nubuatan, sekali lagi ini adalah future events. Jadi kita betul-betul ya seperti pilot terbang mengandalkan instrumen. Kita mengerti berdasarkan firman Tuhan saja. Karena kita mau melihat ke depan. Wahyu 13 ayat 11. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti seekor domba, anak domba, dan ini yang akan dilakukan. Ia akan berbicara seperti seekor naga. Nah, naga itu apa? Di dalam Wahyu 12, waktu kita bahas, naga punya 3 arti. Pertama, dia berarti melambangkan setan. Yang kedua, dia melambangkan Roma yang menganiaya kekristenan.
Dan yang ketiga, naga itu melambangkan penerus Roma, yaitu Roma Kepausan, yang juga menganiaya kekristenan. Kalau begitu, ia akan berbicara seperti naga, berarti dunia Protestan menurut ramalan Alkitab suatu hari akan mengikuti jejak Roma Kepausan. Sekarang pertanyaannya adalah apa artinya berbicara? Ya, ingat Wahyu 13 adalah simbol. Jadi kita pelajari arti simbol ini. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat minta bantuan kitab yang lain. Ya, Wahyu itu adalah seperti ringkasan dari seluruh Alkitab, dan dia menggunakan berbagai istilah dari Alkitab. Dan untuk mengerti apa itu kalau sebuah negara berbicara, kita pakai, saya kutip dari Esther, kitab Esther 1 ayat 19. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah, sebuah perintah, sebuah kata raja, titah kerajaan dari hadapan baginda, dan dituliskan dalam undang-undang Persia dan Media sehingga tidak dapat dicabut kembali dan seterusnya. Dengan kata lain, kalau negara berkata itu undang-undang artinya. Jadi kalau begitu berbicara, seekor binatang berbicara, artinya negara membuat undang-undang. Nah, kalau begitu apa artinya uh, hewan seperti anak domba akan berbicara seperti naga? Artinya dia akan mengikuti orang yang dulu menganiaya dia, yaitu dia mengubah dari Sabat yang Sabtu menjadi hari Minggu dan akan berbicara. Nah, ini ada sebuah perang tambahan yang dilakukan oleh binatang kedua, yaitu perubahan ini akan dibuat menjadi sebuah undang-undang, ya. Dan undang-undang ini mengatur bahwa hari Minggu sebagai hari suci atau holy day. Dari holiday, hari libur, menjadi hari suci. Jadi itulah ramalan Alkitab menurut Wahyu 13. Oke. Nah, sekarang Alkitab juga kasih tahu sama kita, oh, tahapannya begini prosesnya. Jadi nggak ujuk-ujuk terjadi, tetapi bertahap. Bagaimana terjadinya? Jadi, saudara sekalian, dengan kata lain, kita mengerti sekarang bahwa Alkitab bicara tentang masa depan, bahwa suatu hari orang Kristen akan berubah sifat. Mereka akan membuat undang-undang untuk membuat hari Minggu bukan hanya hari libur, tetapi menjadi hari suci. Sekarang kita akan belajar tahapan peristiwanya bagaimana. Nah, saudara sekalian, Wahyu 13 memberikan kepada kita 7 steps. Ya, 7 steps ini tentang bagaimana proses Sunday law ini terjadi. Sunday sacredness, kesucian Sabat ini terjadi. Hari Minggu ini dilakukan. Yang pertama adalah simpatik dan rekonsiliasi antara Protestan dan Kepausan. Wahyu 13 ayat 12 meramalkan. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama atau Roma Kepausan akan dijalankan di depan mata kekristenan Amerika, dan Amerika, binatang kedua, akan menyebabkan seluruh bumi dan seluruh penghuninya menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh, ya. Nah, saudara sekalian, jadi penafsirannya demikian. Suatu hari Amerika akan makin simpati kepada orang yang dulu pernah ditakutinya, dan mereka akan menyebabkan semua orang di Amerika menghormati penganiaya yang dulu mereka takuti, yang pernah terluka, yang pernah menjadi lemah, tetapi sembuh
atau menjadi kuat kembali. Dan kita tahu bahwa Roma Kepausan sejak diserang atau ditawan oleh Revolusi Prancis, perlahan demi perlahan mereka mulai bertumbuh lagi kuasanya dan diakui, dihargai oleh seluruh dunia. Jadi saudara sekalian, Alkitab Wahyu 13 meramalkan bahwa suatu hari dunia Protestan akan simpatik dan berdamai dengan Roma Kepausan yang dulu menganiaya dia. Nah, saudara sekalian, ini sudah terbukti dalam sejarah. Saya ingin mengutip sebuah peristiwa yang belum lama terjadi, yaitu September 2015, di mana Paus berbicara di depan Kongres Amerika. Nah, saudara sekalian, foto ini berbicara sangat banyak tentang kegenapan nubuatan. Apa artinya berbicara di depan Kongres Amerika? Berbicara kepada seluruh rakyat Amerika. Peristiwa ini, foto ini tidak mungkin terjadi 100 tahun yang lalu. Kenapa? Karena kapok oleh penganiayaan selama di Eropa. Itu sebabnya negara Amerika berdiri, mau bikin negara tanpa raja, mau bikin agama, mau beragama tanpa seorang paus. Itu sebabnya berdiri negara Amerika. Tetapi saudara sekalian, lihatlah foto ini. Bukankah ini artinya rujuk, ya? Paus dipersilakan berbicara kepada seluruh rakyat Amerika. Nah, saudara, kalau lihat foto ini juga, ini adalah foto Paus bersama dengan pemimpin gereja-gereja Protestan, dan saudara akan lihat bahwa apa yang Alkitab ramalkan itu benar-benar terjadi. Foto yang seperti ini tidak mungkin terjadi 100 tahun yang lalu. Itu kemustahilan. Tetapi hari ini itu adalah hal yang lumrah. Dan 2017 adalah peringatan 500 tahun reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther. Foto ini juga berbicara sangat kuat, yaitu apa? Waktu perayaan Hari Reformasi, yang berdiri di tengah adalah Paus, sebelah kanan adalah Presiden Lutheran Protestan, yang sebelah kiri adalah General Secretary Lutheran World Federation. Jadi dengan kata lain, foto ini berbicara bahwa Alkitab kita meramalkan dengan tepat bahwa suatu hari Protestan akan rujuk dengan Roma Kepausan. Dan seorang bernama Andy Roman menulis di internet, ini adalah sebuah tragic end of the Protestant Reformation. The end of Protestantism. Yang kedua, saudara sekalian, pertama mulai simpati kepada Roma. Yang kedua, orang Kristen Amerika mulai mendasarkan imannya pada mujizat. Wahyu 13 ayat 13-14 meramalkan demikian. Dan ia akan mengadakan tanda-tanda dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan binatang itu. Saudara sekalian, apa simbol dari api? Api adalah simbol Roh Kudus. Jadi Alkitab meramalkan bahwa dunia Protestan di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus Kristus akan banyak menekankan tentang Roh Kudus dan melakukan banyak mujizat. Dan bila mana terjadi mujizat, orang Kristen sekarang mulai meyakini bahwa kalau ada mujizat, itu berarti ada iman. Saudara sekalian, apa dasar iman menurut Alkitab? Roma 10 ayat 17 katakan iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan apa, saudara sekalian? Firman Tuhan. Jadi iman itu fondasinya firman. Apakah ada mujizat atau tidak mujizat? Apa kata Tuhan? Itu kita percaya.
Jadi bukan mujizat ukuran iman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ramalan Alkitab yang akan terjadi di dunia Kristen. Yang ketiga, nah saudara sekalian, 1 dan 2 sudah terjadi dan saya bisa memberikan bukti. Mulai 3 sampai 7 saya tidak punya bukti. Dan kita benar-benar ini terbang pakai instrumen. Kita walk by faith, not by sight. Wahyu 13 ayat 14 meramalkan demikian. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Dengan kata lain, Kristen Amerika akan meyakinkan penduduk Amerika supaya mereka meniru mendirikan patung. Ya, patung itu kan tiruan kan, ya, patung Soekarno, tiruan Soekarno, mendirikan sebuah tiruan untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang tapi hidup lagi, yaitu Roma Kebausan. Nah, saudara sekalian, ini semua in the future. Apa yang kita pelajari, kalau benar-benar saudara harus percaya bahwa ini adalah firman Tuhan. Dan bila mana cara belajar kita salah, maka saya akan menjadi, ya, di tahun-tahun mendatang saya akan disebut guru palsu. Semoga Tuhan menjauhkan saya dari salah tafsir. Dan saya mau kalau saudara ingin mengkritik saya atau kasih masukan, mari beritahu saya, sebab saya nggak mau jadi guru palsu. Jadi menurut Wahyu 13 meramalkan bahwa setelah rekonsiliasi, setelah mulai bergeser iman dari firman mementingkan mujizat, maka mereka akan berusaha meyakinkan penduduk Amerika. Orang-orang Kristen akan berusaha meyakinkan seluruh Amerika untuk mengikuti jejak Roma Kepausan dalam hal apa? Kita akan lihat berikutnya. Nah, saudara, kalau melihat kata ini, ia akan menyuruh mereka, atau dalam bahasa Inggris katakan telling, ya, telling orang-orang, people in the world, in the earth, meyakinkan orang-orang di demokrasi, ya. Jadi sistem yang bukan sistem kaisar atau kerajaan, meyakinkan. Ya, kalau kita mau mengajak semua orang untuk mengubah undang-undang, kita harus meyakinkan, ya, perwakilan mereka. Jadi menyuruh mereka artinya meyakinkan senat-senat Amerika. Yang keempat, apa ramalan Wahyu 13 berikutnya? Mereka akan mendirikan patung, ya, dalam bahasa Inggris disebut image of the beast atau patung binatang atau patung from the beast. Mereka akan mendirikan sebuah tiruan yang mengikuti, yang seperti Roma Kepausan. Wahyu 13 ayat 14 katakan, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Mendirikan sebuah tiruan yang dulu pernah dibuat oleh Roma Kepausan, atau saya sebut juga Roma Baru. Inilah yang Alkitab ramalkan. Tetapi ini belum terjadi, ini adalah di depan. Apa itu image of the beast? Kita tadi sudah belajar bahwa image of the beast atau image from the beast itu artinya apa yang dulu dilakukan oleh Roma Kebausan, yaitu mengubah hukum dan waktu, mengubah Sabat dari Sabtu menjadi hari Tuhan, hari Minggu. Itulah image of the beast. Dan apa artinya berbicara? Langkah berikutnya, tahap berikutnya, peperangan ini, Wahyu 13 meramalkan bahwa kekristenan akan berbicara. Apa artinya, saudara sekalian? Wahyu 13 ayat 15 katakan, dan kepadanya diberikan kuasa
memberikan nyawa kepada patung binatang itu, perhatikan ini. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak sedemikian begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Oh, jadi kalau begitu berbicara artinya mengundang-undangkan, membuat peraturan, membuat law. Ya, tadi kita sudah belajar tafsirnya bahwa berbicara artinya bikin undang-undang. Undang-undang apa? Dari Sunday as holiday menjadi holiday. Dari minggu yang sekarang di seluruh dunia adalah hari libur, akan diubah menjadi hari suci, hari sakral. Baik, inilah tahap kelima, perang tahap kelima. Nah, dan di dalam ya bahasa yang sederhana mengubah dari holiday menjadi hari Minggu sebagai hari libur menjadi hari suci itu kita sebut dengan istilah National Sunday Law. National artinya seluruh Amerika, ya, berlaku di seluruh Amerika Sunday Law, yaitu hari Minggu bukan hanya hari libur tapi hari suci 24 jam. Yang keenam ini yang mengerikan, yaitu akan diadakan pemaksaan. Wahyu 13 ayat 15 dan 17 meramalkan. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain dari mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Nah, saudara sekalian, apa artinya tanda di dahi? Itu artinya pemaksaan keyakinan. Saya ingin tunjukkan ini. Tanda di dahi adalah sebuah bahasa yang kita Wahyu kutip dari Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 5 dan 6, firman Tuhan katakan, kamu harus mencintai Tuhan Allahmu dengan sekuat tenagamu, segenap jiwamu, dan kamu harus turuti semua hukumku, kata Tuhan. Dan kamu harus turuti menjadi tanda di tangan dan tanda di dahi. Apa artinya, saudara sekalian, tanda di dahi dan tangan? Artinya kita harus menuruti hukum Tuhan dengan sukarela, dengan penuh cinta. Nah, sekarang kita kembali. Kalau Wahyu 13 meramalkan bahwa semua orang itu akan diberi tanda, dipaksa ditandai di dahi dan di tangan. Itu artinya apa? Ada pemaksaan keyakinan, ya, pemaksaan penurutan. Tanda di tangan artinya apa? Tangan adalah alat untuk bekerja, berarti ada pemaksaan di bidang ekonomi. Kalau begitu akan ada pemaksaan sipil dan pemaksaan spiritual, religius. Jadi kebebasan agama akan dibatasi. Semua orang harus mengikuti Sunday Law. Ini ramalan Wahyu 13. Kita sekarang lihat ramalan berikutnya, tahap yang paling puncak dari Wahyu 13 dikatakan akan terjadi globalisasi pemaksaan. Wahyu 13 ayat 16 meramalkan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saya menyebut ini adalah International Sunday Law. Jadi National Sunday Law yang akan terjadi di bumi Amerika Serikat akan going global, akan menjadi International Sunday Law. Dan pemaksaan akan terjadi di seluruh dunia untuk menghormati hari Minggu sebagai hari suci. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah kita menafsirkan Wahyu 13. Bila mana ini semua saudara lihat mulai terjadi, ingatlah Yesus sudah segera mau datang. Berarti kitab Wahyu ini benar-benar benar, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, Wahyu 13 ditutup dengan dua pilihan. Ini puncak kontroversi adalah soal 2 hari kebaktian.
Ingat hari ketujuh, Sabat Tuhan Allahmu, atau ingat hari Tuhan atau hari Minggu. Mana yang benar? Di dalam kitab Wahyu, sejak kita belajar dari Wahyu 1 sampai 17, itu isinya cuma 3 angka. 7, 7, 7. 7 materai, 7 kaki dian, 7 materai, dan 7 sangkakala atau 7 trompet. Jadi rencana Tuhan adalah 7, 7, 7. Apa kata Wahyu 13 ayat 18? Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, biarlah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Jadi kita lihat ada sebuah kontras. Rencana Allah dituangkan dalam angka 777. Rencana manusia, perintah manusia dituangkan, disimbolkan di Wahyu 13 dengan angka 666. Yang satu adalah rencana Allah, yang satu adalah rencana manusia. Jadi saudara sekalian, Wahyu 13 diakhiri dengan 2 pilihan. Sabat akan menjadi kontroversi yang terbesar sebelum kedatangan Yesus. Hukum Tuhan akan dirubah. Dan Wahyu 13 meninggalkan sebuah pertanyaan buat kita, pilihan. Sabat mana yang akan saudara percayai? Sabat yang ingat dan kuduskan hari ketujuh, yaitu hari Sabtu, atau sabat yang ingat hari Tuhan atau hari Minggu. Jadi saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Izinkan saya untuk membuat ringkasan supaya saudara ingat ya. Kita belajar perang melawan hukum Allah. Kata Alkitab, perang akan dilakukan oleh kuasa ke-1, yaitu Roma Kepausan. Perangnya adalah dia akan mengubah Sabat dari Sabtu menjadi Minggu. Yang kedua, peperangan ini akan dilanjutkan oleh kuasa kedua, yaitu dunia Kristen atau dunia Protestan. Dan dunia Protestan ini akan membuat sebuah Sunday law, akan membuat hari libur Minggu menjadi hari suci. Dan kemudian semua ini akan menjadi global law. Dan penganiaya akan terjadi kepada setiap orang yang berani menuruti hukum Tuhan. Dan setelah itu Yesus akan datang segera. Bapak Ibu, saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Izinkan saya menutup dengan sebuah ilustrasi. Ada orang berkata, bukankah semua hari sama saja? Bukankah sama saja? Nah, saudara sekalian, saya punya sebuah pengalaman buruk. Waktu saya baru menikah, saya belum pernah ke Bali, jadi saya mau honeymoon ke Bali ya, baru menikah sama istri saya. Jadi saya nggak pernah ke Bali seumur-umur saya ya. Maklum waktu kecil ya ekonomi pas-pasan, nggak pernah piknik ke Bali. Saya lupa kalau di Bali itu jamnya beda. Dia lebih maju 1 jam ya. Jadi kalau di Bali jam 9, di Bandung baru jam 8. Jadi saya dan istri saya pergi ke Bali naik bis. Sampai di Bali, saya lupa putar jam saya pakai jam Bandung ya. Lalu waktu sampai di hotel, kami booking tour ya, supaya kami bisa keliling Bali, ada yang ngajak jalan-jalan. Jadi kami booking tour. Di hotel kan ada suka brosur ya. Lalu saya booking untuk 2 orang, dan kita telepon, kita bayar, lalu mereka bilang, oke, besok dijemput jam 9. Lalu saya lihat jam saya, besok pagi, oh jam 9, oke turun ke lobi. Kita turun ke lobi, tetapi kita lihat kenapa nggak ada yang jemput. Kita tunggu sampai jam 10, jam 11, jam 12. Wah, nggak ada yang jemput. Lalu kami mulai curiga, jangan-jangan kami ditipu ya. Jadi kita telepon itu tour travelnya, lalu kita tanya,
kok nggak ada yang jemput? Bukankah kita berjanji bahwa kita akan dijemput jam 9? Lalu mereka bilang, iya Pak, kita tadi sudah jemput jam 9, tapi nggak ada Bapak dan Ibu. Jadi akhirnya penjemput kami pergi. Loh, Bapak jemput jam berapa? Ya jam 9 sesuai janji. Saya bilang, jam 9 saya ada di lobi. Loh, nggak ada orang di lobi. Terus setelah saya berdebat sebentar, baru istri saya colek saya, dia bilang, jam kita, jam Bandung. Saya bilang, Masya Allah, rupanya kami salah lihat jam. Saya pakai jam Bandung. Padahal saya ada di Bali. Jadi saudara sekalian, apakah semua waktu sama? Tidak. Sesuai dengan janji. Tuhan berjanji, ingat hari ketujuh. Ingat hari Sabat, saya mau kasih banyak berkat kepada orang yang ingat hari Sabat. Bagaimana kalau kita geser jamnya? Bagaimana kalau pakai kalender kita dengan segala alasan kita? Mungkin berkat itu akan hilang, saudara sekalian. Sebagai penutup, Yesus mengatakan kepada kita, mengingatkan kita. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita merenung, saudara sekalian, apakah kita mencintai Yesus Kristus? Maukah saudara menuruti perintahnya? Ini adalah sebuah pertanyaan yang besar buat kita semua. Apa kita mencintai Tuhan kita? Mari kita turut hukumnya dengan penuh cinta dan kasih. Semoga pelajaran hari ini dapat dimengerti dan menjadi berkat. Bagi sebagian kita mungkin ini adalah sebuah pelajaran yang berat atau sesuatu yang sulit ditelan. Tetapi saya percaya jikalau saudara ada pertanyaan, kita boleh diskusikan. Saya adalah pelajar Alkitab. Jikalau saudara punya pendapat yang lain, boleh kita diskusi. Tetapi saya percaya dengan tuntunan Roh Tuhan, firman-Nya akan berbicara lebih keras, lebih dalam daripada pengkhotbahnya. Saya hanya alat Tuhan, semoga Tuhan akan menjadi guru kita semua. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Tuhan Allah Bapa di surga, terpuji nama Tuhan telah memberikan kepada kami kitab ajaib, dan kami bersyukur untuk telah mempelajari Wahyu 13, puncak dari pertentangan di antara setan dengan Allah, tentang hukum Tuhan. Dan Tuhan, banyak hal yang kami belum lihat bukti yang akan terjadi di depan. Berikan kami iman, tambahkan hikmat supaya kami memahaminya dengan tepat. Dan terlebih ya Tuhan, bila mana ini adalah kebenaran, berikan kami keberanian untuk memilih jalan ke depan, jalan iman. Karena kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kami, menjemput setiap orang yang percaya dan berani berjalan dalam iman. Terpuji nama Tuhan, diberkati semua sidang pendengar, yang sakit disembuhkan, kiranya hidup mereka juga diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami memohon semua dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Bubuan. Suatu pelajaran seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Bubuan. Sebagian kita mungkin ini terlalu berat, tapi ada yang mungkin sudah sering mendengarkan ini ringan, tetapi sekali lagi pelajaran ini adalah untuk memberikan kesiapan kepada diri kita dan terlebih lagi mempelajari sejarah-sejarah. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ada kesempatan untuk bertanya jawab. Saya memberikan kesempatan untuk 3 pertanyaan pertama. Ya, 3 pertanyaan pertama, dan kalau ada pertanyaan, silakan membuka mikrofonnya. Baik, Oke, ada ini ucapan terima kasih dari Zoom user. Terima kasih banyak Pak Bubuan atas sebentar. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih atas ucapan tersebut.
Baik, saya lihat Kak Riris sudah membuka mikrofonnya. Silakan Kak Riris untuk pertanyaan pertama. Terima kasih Pak Yobuan untuk keterangan mengenai Wahyu 13, sangat memberkati. Satu, ada pertanyaan saya, yaitu Wahyu 13 ayat 16 dan 17, yang dimana orang tidak bisa membeli dan menjual selain mempunyai tanda dari binatang itu. Bagaimana itu pengertiannya Pak Yobuan? Apakah suatu Oke. saat kita tidak bisa membeli dan menjual seperti yang firman Tuhan katakan di Wahyu ini? Apakah itu artinya harus menyangkal Tuhan sehingga orang bisa membeli menjual? Saya kurang mengerti begitu. Terima Ya, kasih. ya, terima kasih Bu Riris untuk pertanyaan yang baik dan penting ya. Ini adalah puncak dari tadi Sandelo. Sandelo. Nah, kita perlu mengerti kenapa ini Sandelo atau undang-undang itu harus dibuat. Karena memang hari Minggu itu bukan hari suci, itu hari libur. Dan hari Minggu itu bukan hari Sabat. Jadi untuk membuat orang itu patuh, perlu dibikin undang-undang. Nah, undang-undang, ya namanya undang-undang itu harus dihukum. Ada hukuman ya. Kalau nggak ada hukuman, mana orang takut ya. Seperti peraturan lalu lintas. Nah, ini undang-undang itu mengancam. Mengancam. Siapa yang tidak mengikuti Sunday law, dia tidak boleh membeli dan menjual. Nah, ini tanda kutip ya. Membeli dan menjual adalah sebuah simbol untuk apa? Ekonomi ya. Beli jual, beli jual. Jadi penekanan, pemaksaan di bidang ekonomi. Kita sekarang juga seringkali dapat hukuman apa namanya? Sanksi seperti itu ya. Misalnya siapa yang tidak punya KTP Eropa nggak boleh naik bis gratis ya. Saya pernah di sana. Kalau yang penduduk lokal naik bis gratis ya. Tapi kalau orang asing nggak boleh. Eh, Terus mungkin juga untuk harus punya surat ya. Kalau nggak boleh. Jadi itulah yang dimaksud Wahyu 13 ayat 16-17 ini. Suatu hari akan diberikan sanksi lewat ekonomi. Dan itu efektif. Biasanya efektif. Nah, orang yang berani melawan itu akan mengalami aniaya. Nah, biasanya negara atau pemerintah itu peraturannya baik, ya, memberi kebebasan beragama. Tetapi ini sekali lagi ini kata Alkitab bahwa kebebasan beragama suatu hari akan dihilangkan. Begitu Bu Riris? Ya, gimana Kak Riris? Cukup jelas? Ya, terima kasih. Bagus. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan tersebut dan juga jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Jadi bisa tolong emotikonnya ditampakkan atau kameranya dinyalakan ya. Puji Tuhan, kami banyak sekali yang menyaksikan webinar kita pada saat ini. Saya lihat Kak Hotma sudah membuka mikrofonnya. Silakan Kak Hotma. Sebelumnya saya terima kasih buat Pak Yobukan yang sudah memimpin kita memberi pelajaran sangat bagus lagi. Tadi tulis kita harus apa namanya turut perintah Tuhan ya. Saya pikir perintah Tuhan itu bukan hanya hari ke-7 ya Pak ya, banyak ya. Maksudnya Oke. 10 perintah itu ya. Ada lagi ya atau bagaimana ya? Saya lihat banyak ya Pak ya. Jadi kalau seandainya kita nih hanya udah beribadah Sabat ya kan, oke udah bener nih. Tapi kan ada lagi yang lain-lain seperti yang ada ditulis di buah roh itu ya harus begini, harus begitu ya 10 perintah Tuhan.
banyak sekali. Berarti kita harus benar-benar hidup sempurna di dalam Tuhan. Apakah begitu ya? Itu yang jadi pertanyaan. Maksudnya kalau cuma satu aja berarti pincang ya Pak ya. Mhm. Jadi itu Betul. pertanyaan saya, berarti bukan satu aja apa bagaimana gitu. Oke, bagus. Ya, ya. Saya suka pertanyaannya. Dan pertanyaan Ibu itu sebenarnya pertanyaan besar, big question. Artinya kalau dijelasin itu isinya seluruh Alkitab. Tapi izinkan saya untuk pakai cara Yesus untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Dalam Matius 22, Yesus ditanya, "Guru, hukum mana yang terutama?" Jadi memang kan Alkitab banyak hukumnya, tapi orang-orang mau ringkasannya gitu loh. Apa sih yang hukum yang paling utama? Lalu Yesus bilang, oh nomor satu, kasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus itu sedang meringkaskan 10 hukum. Jadi Bu Hotma, isi seluruh Alkitab itu sebenarnya hanya uraian dari 10 hukum. Jadi kalau dari seluruh Alkitab, satu-satunya yang asli datang dari surga cuma 10 hukum. 10 hukum ya. Tuhan kasih langsung sama Musa, ditulis kata Alkitab oleh jari Allah sendiri. Jadi ini yang paling original 10 hukum. Yang lain-lain itu uraiannya, turunan-turunannya. Jadi seluruh Alkitab itu isinya kasih. Kalau kasih dijabarkan dua, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kalau dijabarkan lagi, kasih kepada Allah adalah hukum 1 sampai 4, ada hari Sabat, hukum keempat. Dan bagaimana membuktikan bahwa kita mengasihi sesama manusia adalah hukum ke-5 sampai hukum ke-10 kan? Jadi kalau begitu kasih dipecah jadi 2, 2 dipecah jadi 10, 10 dipecah jadi beratus-ratus peraturan di Alkitab. Nah, udah saya kasih pohon besar struktur Alkitab, jadi nggak pusing. Nah, bagaimana membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi manusia? Tabiat kita harus berubah, ya. Dengan pertolongan Yesus Kristus, sifat kita yang dulu kalau menuruti hukum Taurat karena takut masuk neraka, takut ya. Kata Yesus, kata firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi sebenarnya motif orang beragama itu ada 2. Takut dihukum, atau cinta. Nah, oleh kuasa Yesus Kristus, hidup kita ini diubahkan, tabiat kita akan berubah, dan berubah dari takut menjadi kasih. Dan kalau kita mempunyai kasih, kita akan menghasilkan buah-buah roh. Ya, macam-macam lah. Jadi Paulus itu mengatakan bahwa kamu orang berdosa. Bagaimana tahu kita ini orang berdosa? Dari 10 hukum, itu cermin kita. Loh, kalau udah emang 10 hukum bisa menyelamatkan kita? Tidak. Setelah tahu kita orang berdosa, kita cari Yesus, dokternya. Setelah ketemu dokternya akan menyuruh kita turuti 10 hukum. Ya, ingat cerita perempuan yang kedapatan berzina. Berzina kan melanggar hukum keberapa, ingat kan? Ke-7 ya, jangan berzina. Setelah semua orang tidak berani hukum perempuan ini, Yesus juga nggak menghukum. Dan apa kata Yesus di itu Yohanes 8 saya kira ya, aku pun tidak hukum kamu. Dengan kata lain, saya ampuni kamu. Tetapi apa kalimat Yesus berikutnya? Pergilah, jangan berbuat lagi. Artinya turuti hukum ke-7, kamu jangan berzina lagi. Dengan kata lain, hukum menuntun kita mencari Yesus. Setelah ketemu Yesus, Yesus akan menganjurkan kita menuruti hukum. Dan penurutan setelah kenal Yesus inilah yang menghasilkan buah-buah roh, perubahan tabiat, dan seterusnya. Nah, Paulus itu sebenarnya ilmunya dalam. Dia bilang banyak orang beragama itu turut hukum tanpa Kristus. Dan sia-sia. Tetapi kalau kamu percaya Yesus tidak turut hukum, kamu juga sia-sia juga.
Jadi dua-duanya penting ya. Hukum penting, Yesus penting. Jadi Bu Hotma, jawaban singkatnya begini. Seluruh Alkitab cuma satu kata, kasih. Kasih dibagi dua, kasih kepada Allah dan kepada manusia. Dan dua ini dijabarkan dalam 10 hukum Allah. Dan 10 hukum Allah diuraikan di seluruh Alkitab dengan contoh, bukti, keterangan tambahan. Terima kasih, pertanyaan besar dan penting. Saya harap cukup jelas ya buat saya. Eh, Sangat jelas sekali jawabannya. Saya pikir sempurna ya Pak ya. Nggak ada yang lebih baik lagi jawabannya dari yang Bapak jawab, karena itu inti dari kita menjadi pengikut Kristus ya. Jadi sekarang kesimpulannya dari semuanya ini, saya cuma pikir tidak mudah ya menjadi orang Kristen. Itu aja yang saya lihat dari semuanya ini, yang saya pelajarin, yang Bapak ajarin berkali-kali, dan semuanya ini itu tidak semudah kata-kata mutiara menjadi pengikut Kristus kalau saya lihat, karena harus kasih, harus luar biasa, tidak mudah kalau saya pikir tanpa pertolongan Kristus. Amin. Lebih tepatnya bukan hanya tidak mudah, saya tambahkan, saya perberat Bu Hotma, tidak mungkin. Iya, iya. Tidak mungkin kita menjadi Kristen. Jadi saya suka kasih ilustrasi. Mungkin nggak manusia terbang? Jawabannya nggak mungkin. Karena melawan gravitasi. Tetapi bisa nggak manusia terbang sekarang? Bisa. Bisa ya, naik pesawat terbang. Jadi kita perlu sebuah alat untuk bisa naik. Ya. Menjadi Kristen itu adalah kemustahilan. Menjadi seperti Kristus, kemustahilan. Tetapi kalau kita mengandalkan sebuah kuasa lain, terbang, sifat alami manusia itu bisa dilawan, diangkat. Bukan oleh kekuatan manusia, oleh sebuah kekuatan lain. Jadi Bu Hotma betul sekali. Sulit, hampir tidak mungkin kita menjadi orang Kristen. Tetapi ada kabar baik ya. Kalau kuasa itu kita minta, jadi mungkin. Amin. Oh ya, tadi Terima pertanyaan kasih. bagus. Ya, Bu Hotma bilang, kan hukum itu bukan hanya hari Sabat. Iya, betul, betul. Itu betul. Nah, dari pelajaran Wahyu 13, kita perlu tahu bahwa dari 10 hukum ini, yang akan jadi dipilih oleh setan untuk menjadi sumber pertentangan, pemberontakannya melawan Tuhan adalah hukum keempat. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Yo Bukuan atas jawabannya yang sempurna. Terima kasih kalau saya udah boleh diberi kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Amin. atas pertanyaan tersebut dan juga jawabannya Pak Yo Bukuan. Baik, Boleh tanya lagi, Bu? ada pertanyaan. Oh ya, saya lihat Pak Frederick dan juga Pak Sar ini sudah membuka mikrofonnya. Kesempatan berikut saya berikan kepada Pak Frederick. Silakan, Pak. Pak Yo mau tanya ya, tadi menyinggung soal Ya, tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli itu. Apakah sebagai wujud praktisnya nanti, kalau memang kita melanggar, artinya kalau memang tahunnya sih kita nggak tahu ya, saya cuma menduga, apakah karena kita itu mulai dari sekarang itu sudah terlihat segala data kita itu sudah mulai dideteksi dengan pendaftaran baik IKTP, artinya elektronik KTP ya, atau apapun gitu ya. Bahkan sekarang dengan membayar pun cashless, tanpa harus pakai uang cash. Artinya data kita tuh udah masuk semua di perbankan. Nah, apakah benar itu nantinya ada central bank digital currency itu yang akan mendeteksi semua atau mempunyai data seluruh penduduk dunia ibaratnya gitu. Sehingga siapa yang melanggar itu
mereka tinggal membekukan aja eh, currency kita yang ada di bank. Walaupun kita disebut punya uang, punya, tapi nggak bisa dipakai karena dibekukan gitu. Apakah begitu maksudnya? Sehingga kita tidak bisa membeli karena udah cashless kan zamannya nanti gitu. Ya. Sehingga tidak bisa membayar dengan hanya ngetap dengan HP atau dengan telapak tangan. Katanya sekarang di Cina udah pakai telapak tangan. Tapi apakah begitu gitu sehingga tidak bisa lagi membeli atau tidak bisa juga menjual karena sudah Bagus. terdata semuanya di dalam Ya, baik, central baik. bank. Bagus. Terima kasih. Senang Ya, pertanyaan terima kasih. ini. Memang sekarang banyak beredar isu, rumor. Itu data kita udah dikolek. Kalau pakai Google kita udah kedetek ya. Kita nggak bisa sembunyi dimanapun di bumi ya. Dan tapi banyak orang menganjurkan, oh mari kita tinggal di pegunungan supaya nggak usah didetek. Jangan pakai HP. Nah, apakah ini benar bahwa data itu lagi dikumpulkan? Data dikumpulkan mah benar. Tetapi apakah ini berhubungan dengan Sunday Law? Berhubungan dengan rencana 666? Jawaban singkatnya tidak. Itu rumor itu mah. Yang sionan kalau orang Sunda bilang mah nakut-nakutin aja. Dulu orang bilang itu hati-hati jangan pakai barcode. Itu setan itu. Ya sekarang barcode udah biasa. Jangan pakai QRIS. Jangan pakai kripto. Setan itu. Nanti ada digital currency. Jangan pakai itu setan itu. Bukan. Ini salah alamat. Apa namanya? Malingnya bukan, setannya bukan di situ. Bukan. Nggak apa-apa. Digital currency, pengumpulan data. Itu pekerjaan pemerintah yang baik. Yang diramalkan oleh Wahyu 13 begini Pak Fredrik. Suatu hari peraturan diundangkan, tinggal bikin peraturan aja. Kalau kamu tidak menghormati hari Minggu sebagai hari suci 24 jam, ya nggak boleh belanja, nggak boleh dagang, nggak dapat surat izin usaha, nggak bisa praktek jadi dokter, kamu nggak bisa gini, nggak bisa traveling, nggak bisa beli tiket, ya udah susah kita. Nggak usah pakai data-data susah-susah amat. Ya, gampang, gampang untuk menghukum orang itu ya. Siapa yang ya misalnya nggak punya visa ke Indonesia, nggak boleh tinggal di Indonesia lebih dari misalnya sebulan, 3 bulan. Gampang tinggal bikin peraturan. Nggak, ya data itu memang, jadi nggak ada hubungan antara data sama Sunday Law. Itu rumor aja Pak Fredrik. Ya. Oke. Jadi ini akan ada sanksi ekonomi aja. Dan gampang kok sanksi ekonomi itu hari ini juga biasa kita alami kan. Ya. Tapi kalau andai kata hari Minggu itu benar memang harus menjadi hari suci, kita semua harus beribadah di hari Minggu. Ya. Kita nggak beribadah tapi di rumah aja. Artinya Aha. tidak bekerja kan sebetulnya hari Minggu adalah hari Minggu bekerja gitu. Lalu Ya. kita tetap ibadahnya di rumah juga, tapi hari Sabtu. Iya, iya. Ya, betul. Ide Pak Fredrik itu betul dan memang harus begitu bijaksana orang Kristen. Ya, kalau kamu dianiaya, lari ke tempat lain. Di sini nggak boleh, ya coba lakukan. Jadi cerdik seperti ular. Jadi kalau pemerintah bilang hari Minggu harus jadi hari kebaktian, ya kita turuti aja, nggak apa-apa. Ya, nggak usah cari penganiayaan. Tetapi ini pelajaran lanjutan nih Pak Fredrik. Setelah Sunday Law akan diikuti oleh anti-Sabat Law. Dan Nah, ini nah, pelajaran lanjutan. Anti-Sabat. Dan ini adalah sebuah pola yang sudah terjadi di Perjanjian Lama ya, di Keluaran 3 sampai 5 Keluaran excuse me. Ya, ya, cerita orang Israel keluar dari Mesir kan iya. Musa minta izin ke Firaun, izinkan kami keluar mau berbakti hari Sabat.
Hari Sabatnya malah dibikin kerja keras. Sampai orang Israel tuh nangis karena kerjanya dikasih keras. Jadi hari lain itu kerjanya, ini Keluaran 5 ya. Orang Israel makin ditindas oleh Firaun. Jadi karena minta izin hari Sabatnya suruh bakar bata 2 kali. Suruh gotongnya lebih berat. Jadi orang Israel sampai nangis. Jadi ingat, Sunday law akan selalu diikuti ya, anti Sabbath law. Itu akan menyusul. Dan di situ yang paling berat-beratnya nanti. Kalau Sunday law, Pak Freddy sudah kepikiran, udah aja ikutin, enak kan libur. Ya, bijaksana. Tetapi anti Sabbath law akan menjadi ujian buat semua orang. Berani nggak kita? Nah, di situ waktunya. Berani nggak saya mengikuti perintah Tuhan, melawan perintah manusia? Hukumannya berat. Mungkin kita akan jadi miskin. Wah, ini jadi miskin takut ya. Orang banyak takut miskin ya. Di Indonesia banyak korupsi, Bu Like. Iya. Nggak habis-habis karena orang ya makin korupsi makin kaya. Soalnya nggak dimiskinkan. Ada beberapa ahli bilang, coba rampas uangnya semua. Takut pasti. Jadi kita ini semua juga takut miskin. Iya. Nah, nanti kita akan jadi miskin karena anti Sabbath law ini. Jadi begitu Pak Fredrik. Ya, jadi Baik. rumor soal data itu nggak usah lah, nggak usah terlalu di apa. Itu rumor aja kok. Iya, iya. Iya. Sudah bisa Terima kasih, menjawab, Pak Fredrik? Kenapa? Sudah menjawab? Sudah, terima Ya, kasih. terima kasih atas pertanyaan tersebut. Baik, waktu berikutnya saya berikan kepada Pak Sar untuk bertanya. Silakan Pak Sar. Ya, terima kasih Bu. Selamat malam Pak Yo. Malam. Ya, Pak, itu berhubungan dengan ekonomi. Beberapa waktu lalu saya baca di Amerika Elon Musk mem-PHK pegawai negeri kurang lebih 30%. Maaf kalau saya salah. Lalu kemudian di Indonesia baru saja kita PHK 1.000 karyawan. Pertanyaannya, apakah ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda ke ekonomi yang mau hancur tadi itu, atau ini yang biasa? Tanggapan Pak Yo gimana? Makasih. Oh iya, baik, terima kasih. Bagus, pertanyaan yang menarik. Apakah PHK ini ekonomi lagi lesu ini adalah tanda mau sandelo ya, begitu pertanyaannya. Jawaban saya dari pelajaran saya mempelajari Alkitab, jawabannya adalah tidak. Saya yakin tidak. Yesus atau akhir zaman akan datang pada saat ekonomi kelihatannya lagi bagus-bagusnya, bukan lagi susah-susahnya. Ya. Kenapa? Karena Yesus bilang nanti sebelum kedatangan Anak Manusia, manusia akan makan, minum, kawin, mawin. Akan hidup normal, akan senang-senang aja, happy-happy aja. Dan rutinitas akan berjalan baik. Di saat orang tidak sadar itulah Yesus akan datang. Jadi saya percaya bahwa kelihatannya akhir zaman akan datang pada saat ekonomi baik-baik saja. Nah, saya ada pertanyaan begini. Kalau ekonomi lagi susah, biasanya orang lebih jauh dari Tuhan atau lebih dekat sama Tuhan? Umumnya dekat sama Tuhan. Jadi kalau begitu orang nggak akan kecolongan. Kalau susah, doanya banyak ya. Baca Alkitab kalau nganggur ya, kalau di PHK. Kalau lagi naik jabatan, mana sempat baca Alkitab. Jadi kita mendapatkan clue bahwa Yesus akan datang pada saat manusia lagi enak-enaknya hidup. Ya. Jadi ya mungkin nggak usah terlalu termakan rumor tentang wah ini PHK banyak udah mau kiamat ya. Itu terjadi kok sebelumnya juga. Perang Dunia ke-1 orang bilang Yesus mau datang. Perang Dunia ke-2 Yesus mau datang. Waktu tahun 2000 ya WTC di bom ya diledakan di New York.
Orang udah berpikir, wah Yesus mau datang. Tahun 2008 krisis moneter. Wah, ini Yesus mau datang. Tapi udah 2009, 2010 udah makmur mah nggak pernah bilang lagi ya. Satu teman di New York bilang begini, setelah peristiwa WTC dibom, itu gereja penuh, kumpulan doa penuh, kumpulan tengah minggu penuh. Ya, udah berapa bulan, berapa tahun, kosong lagi, biasa aja. Jadi, saya percaya bahwa manusia akan lupa Tuhan. Dan pada saat orang lupa Tuhan, Yesus akan datang. Itu, ya, kesan yang saya dapat dari Alkitab. Semoga menjawab sedikit. Terima Ya, kasih. semoga. Sudah Ya, menjawab, Pak Sar? ya, kira mungkin Masih ini ya, masih agak ragu-ragu sedikit ini kayaknya. tidak Baik, bisa. mungkin nanti akan ada pertanyaan lagi setelah pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Sebelum pertanyaan berikutnya, izinkan saya untuk membacakan ayat Alkitab yang selalu ingin saya bacakan pada setiap kesempatan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Baik, waktu berikutnya saya berikan kepada pertanyaan berikutnya yang sudah mengangkat tangan, dan saya mohon pertanyaannya sesuai dengan pelajaran kita pada saat ini, ya, bukan tentang politik atau peraturan pemerintah di negara masing-masing, ya, karena itu di luar dari tanggung jawab kita, tetapi kita mempelajari tentang tanda-tanda yang sedang saat ini sudah terjadi melalui politik yang ada atau situasi politik yang ada, bukan tentang peraturan politik pemerintah di negara masing-masing. Saya berikan kesempatannya kepada Ibu Dora untuk memberikan pertanyaannya. Tolong dinyalakan mikrofonnya, Ibu Dora. Ya, Shalom, guten Tag ya, Bu Like. Silakan Ibu Dora pertanyaannya. Ya, Selamat siang dari sama Austria Pak ya. Pendeta. Ya, Pak Pendeta. Saya mau tanya di sini ya tentang hukum hari Sabat itu dan antikristus ya. Saya ingin lebih jelas apakah antikristus ini termasuk mereka yang menolak hukum, karena sedikit saya bukan menjalar ke politik. Kalau kita lihat perang ini bukan berpatokan kepada politik. Bagaimana Islam menolak hukum Tuhan itu? Apakah ini mereka bergabung kepada disebut mereka juga antikristus karena mereka tidak mengakui Kristus? Itu yang saya ingin jelaskan lebih jelas, Pak Pendeta. Silakan Pak Bukhari. Terima kasih atas pertanyaannya. Shalom. Bu Dora, bagus. Jadi apa itu antikristus? Apakah hubungannya dengan hukum hari Minggu? Jawabannya adalah yang itu istilah antikristus adalah istilah yang dipakai oleh Rasul Yohanes di buku surat Yohanes. Dan Yohanes juga ini yang menulis kitab Wahyu. Jadi orang yang sama. Tetapi kata antikristus tidak digunakan dalam kitab Wahyu, tapi mirip sama. Antikristus ini adalah orang yang merusak hukum Tuhan, hukum Kristus, dan disebut antikristus berarti dia rebutan posisi sama Yesus Kristus. Nah, pertanyaan Bu Dora, apakah misalnya Islam termasuk itu? Jawabannya adalah tidak, bukan. Pertanyaannya adalah kalau begitu siapa antikristus ini? Antikristus ini adalah yang pada akhir zaman menurut Alkitab akan menyebut dia adalah wakil Allah di bumi. Oke. Kan Yesus adalah wakil Allah di bumi. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa adalah Yesus Kristus. Antikristus adalah orang yang mengaku bahwa dia tidak berdosa atau innocent. Satu-satunya orang yang bisa mengampuni dosa adalah Allah.
Kalau ada orang yang bilang bisa mengampuni dosa, itu antikristus. Satu-satunya orang yang boleh membuat hukum Allah adalah Allah sendiri. Siapa antikristus? Orang yang berani kutak-katik hukum Tuhan. Jadi itulah definisi antikristus. Baik, Bu Dora, semoga sedikit menjawab. semoga sudah jelas ya Ibu Dora. Sedikit kurang puas Pak Pendeta ya, kriteria yang ini. Saya kurang puas kenapa ya Pak Pendeta. Saya bukan membenci Islam, tidak. Tetapi kalau kita lihat, saya juga membaca bagaimana isi Al-Quran itu. Mereka juga sama seperti yang merombak, tidak usah saya sebutkan ya, yang merombak hukum Tuhan itu, ya. Dan mereka juga melalui nabi mereka untuk mengakui keilahian Tuhan itu. Nah, di sini saya kurang puas ya Pak Pendeta, karena saya tahu baca tentang Al-Quran itu. Saya bukan memojokkan Islam, tidak. Salah satu bukti contoh ya, mereka bukan hari Sabat, mereka menentang. Mereka hari kebaktian suci mereka adalah hari Jumat, ya. Dan mereka menentang daripada isi hukum itu. Dan mereka melalui nabi mereka itulah kekuasaan itu. Nah, itu Pak Pendeta. Jadi bukan saya mau lebih tahu dari Pak Pendeta, tapi saya hanya mengemukakan pendapat saya dari apa yang saya baca ya, dan Baik, dari Ibu Dora. saya dengar. Baik, Bagaimana Pak terima kasih. Bubai? Ingin menjawab? Iya, ya Silakan. saya hargai pendapatnya. Iya. Ya kalau pendapat benarlah. Tapi karena kita belajar firman Tuhan, saya mau mendasarkan semuanya pada firman Tuhan. Ibu boleh buka nanti 2 Yohanes 1 itu ada definisi tentang antikristus, ya. Oke, Baik, Pak Pendeta. 2 Yohanes. 2 Yohanes 1. Itu istilah antikristus ada di situ. Oke. Oke, danke Pak Nah, Pendeta. Baik, waktu terima kita kasih. belajar Wahyu 9, kita belajar Islam, ya. Bu Dora ikut nggak ya waktu Wahyu 9? Saya Nah, yang tidak ikut Pak Pendeta. oke, baik. Nah, kita belajar dari sejarah nubuatan di Wahyu 9 bahwa kemunculan Islam itu memang jadi alat Tuhan untuk menekan pertumbuhan kepausan. Karena kepausan waktu itu sedang menekan Protestan dengan Oke. kehadiran Islam, kekuatan kerajaan Islam, Protestan menjadi selamat. Dan Istanbul, negara Konstantinopel, kota Konstantinopel, Ya. itu menjadi tempat perlindungan yang aman buat Protestan. Itu bisa Ya. dibaca di Wikipedia di website. Saya Jadi, maaf saya potong ya Pak Pendeta ya, saya bukan mengajar. Saya baca juga historisnya bagaimana dulu Vatikan itu yang diserang Islam, mereka tidak masuk ya, tidak bisa masuk ya. Saya baca juga historisnya Pak Pendeta. Oke, lanjut ya Pak bagus. Pendeta. Ya. Jadi intinya saya mau katakan bahwa Islam adalah sahabat orang Kristen. Iya. Baik. Adapun beberapa perselisihan ini adalah karena ya penyimpangan ini dan itulah, misunderstanding. Jadi ini kayak anak kakak beradik berantem. Ya udah perkelahian kecil-kecil kok, masih bersaudara. Tetapi Mungkin Wahyu 13 yang kita pelajari ini meramalkan bahwa nanti bukan Islam yang akan menjadi penganiaya terakhir, bukan. Penganiaya akan datang dari dalam saudara kita sendiri. Ya seperti Yesus ya. Yang Saya akan menyalibkan Yesus adalah Yudas. ya. baik. Terima Jadi kasih. begitu. Itu ramalan Alkitab. Ya, Semoga saya percaya kita itu maju. Pak Pendeta. Saya Terima percaya kasih. itu. Semoga kita cukup panjang umur untuk melihat kejadian kegenapan ini semua ya.
Baik, Oke, danke Pak Pendeta. terima Lanjut, kasih Bu. Ibu Ya, Aura atas sama-sama. pertanyaannya. Dan Bagus. saya melihat juga Ibu Terry Hendrik sudah mengangkat tangan. Silakan atas pertanyaan tersebut. Terima kasih, Sislika. Saya Terry, mau bertanya, Pak, ya, silakan. tentang luka parah yang akan sembuh atau sudah sembuh. Apakah itu sekarang sudah terjadi atau masih dalam perjalanan untuk terjadi? Terima Oh ya, kasih, Pak. Ya, terima kasih. Apakah lukanya sembuh sudah terjadi? Wah, ini pertanyaan sulit buat saya. Tapi kalau sedang terjadi, ya. Ya. Apakah dia full sembuh? Saya agak takut jawabnya. Tapi hampir sembuh lah, bilang begitulah. Udah hampir sembuh. Kenapa saya ragu-ragu bilang dia sembuh total? Karena kalau sembuh total, dia akan seperti dulu lagi. Akan menganiaya. Tetapi hampir sembuh total lah. Tetapi Bu Terry, yang penting kita belajar Wahyu 13 ini, perhatian kita nggak usah lagi ke itu. Ke binatang yang terluka parah. Itu udah lewat, udah sejarah. Yang perlu kita perhatikan adalah dunia Protestan. Jadi menurut Rama Alkitab, ini dunia Protestan akan makin hari makin rusak. Makin hari akan makin meninggalkan firman Tuhan. Jadi perhatian kita harus ke Protestan Amerika ini. Jadi nggak usah lagi terlalu merhatiin Vatikan ya. Banyak orang selalu fokusnya Vatikan, Paus lagi bikin apa sekarang. Itu nggak perlu. Yang kita perlu perhatikan adalah apa yang dilakukan perkembangan dunia Protestan sekarang. Lihat pergerakan mujizat makin hebat. Lihat gerakan untuk meminta Sunday itu dilegislasi itu di Amerika kuat, makin kuat. Bapak Ibu bisa lihat nama websitenya LordsDayAlliances.org. Lord's Day Alliance itu adalah sebuah organisasi orang Protestan yang selalu mendesak pemerintah untuk menjadikan hari Minggu sebagai hari suci. Jadi itu yang perlu kita cermati. Dan siapa yang akan bikin Sunday Law? Bukan Vatikan, orang Kristen. Begitu Bu Terry. Jadi perhatiannya kita geser ke ya. Amerika Terima aja. kasih, Pak. Ya, Ya, terima kasih, Pak. Ya, ya. bagus. Ya. Bagus. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Dan saya lihat tidak lagi ada mikrofon atau tanda tangan yang diangkat. Berarti sudah tidak ada pertanyaan ya. Baik, webinar kita pada saat ini direkam dan bisa melihat rekaman tersebut sebentar melalui mohon maaf sebentar saya rekaman tersebut bisa dilihat melalui YouTube channel Perki Düsseldorf maupun YouTube channel Pendoa Eropa dan juga siaran live stream dari Facebook Ebenezer Ministry Channel. Ya. Jadi kalau ingin mendengar pelajaran-pelajaran yang sebelum-sebelumnya dan saat ini juga bisa mengunjungi YouTube channel tersebut. Baik. Saya lihat tidak ada pertanyaan, kita akan menutup webinar kita pada saat ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan suatu ilustrasi. Sebagian dari kita pasti mengendarai mobil. Ya. Pada saat kita mengendarai mobil, apakah kita mengendarai berdasarkan perasaan atau kita membaca tanda-tanda lalu lintas tersebut? Pastinya kalau kita mengendarai mobil berdasarkan perasaan, ujung-ujungnya akan menuju maut. Kayaknya jalan ini benar, padahal salah ya, kalau berdasarkan perasaan. Tetapi kalau kita mengendarai mobil, mengikuti aturan dan juga tanda-tanda lalu lintas yang sudah diberikan, pasti kita akan selamat. Demikian juga apabila kita ingin mengikut Tuhan, pelajari Alkitab kita ini. Itu adalah di situ tertera semua tanda-tanda ya, untuk menuju kepada keselamatan. Dan satu hal yang penting lagi,
buka hati kita agar Tuhan menuntun kita dalam mencari kebenaran. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada saat ini mempelajari sebagian dari firman Tuhan melalui kitab Wahyu 13 yang sudah diberikan oleh Bapak Yo Bubuan. Saya atas nama Perki Dusseldorf menyampaikan juga terima kasih atas kehadiran kita semua melalui pun rekaman ataupun live stream Ebenezer Ministry Channel dan yang sudah hadir pada saat ini. Bulan berikutnya seperti biasa, minggu keempat bulan April, webinar ini akan kita lanjutkan dengan pasal yang berikutnya. Baik, sebelum kita menutupnya, saya mengundang Bapak Yo Bubuan untuk memimpin kita dalam doa. Tapi mohon maaf Pak Bubuan, saya lihat Ibu Emi ada membuka mikrofonnya. Ada pertanyaan kah Ibu Emi? Enggak, maaf Bu. Anu Ya, oh silakan. alah. Ya, enggak. Maaf enggak. belum. Oh, oke. Baik. Baik, saya mengundang Pak Yo Bubuan untuk menutup webinar kita ini dengan doa. Silakan. Baik, kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah penuh kasih, terima kasih kami diberikan petunjuk apa akan terjadi di depan. Walaupun kami mempelajari hal-hal yang menakutkan di depan, tetapi kami tahu bahwa kami mempunyai Tuhan yang ajaib, gembala kami. Jalan bersama kami, ya Tuhan, ke depan kami takut. Bila mana kami mengandalkan kekuatan sendiri, mungkin kami akan lemah dalam iman, takut akan ancaman manusia. Tuhan, berikan kami kesetiaan. Ajari kami untuk mengasihi Tuhan, selalu berjalan bersama Yesus Kristus. Iman kami dikuatkan untuk berani mengikut Yesus apapun resikonya. Dan Tuhan, bantu kami orang lemah ini, supaya bila mana Yesus datang di angkasa, kami boleh didapati setia dan boleh hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Tuhan, berkati semua pendengar yang rindu mencari kebenaran. Biarlah semua dahaga akan kebenaran akan dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Terpuji nama Tuhan beserta kami semua sampai bertemu kembali dalam pelajaran berikutnya. Terpuji nama Tuhan, berkati Pergi Eropa supaya menjadi selalu saluran berkat. Berkati juga Ebenezer Ministry, kiranya menjadi penyalur kebenaran kepada siapapun di seluruh belahan bumi. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima Amin. Terima kasih. kasih. Silakan. Terima kasih.